Shalom kawan-kawan, kita berada dalam Apologetika Kristen bagian yang ke-9. Islam bertanya dan iman Kristen menjawab. Apologetika Kristen masa kini menjawab pertanyaan dogmatis non-Kristen dari kacamata Alkitab. Bersama saya, Pendeta Ewen Joshua Silitonga dalam topik Apologetika Kristen masa kini. Untuk mengembangkan channel ini dan berbagi pengetahuan dasar tentang iman Kristen yang Alkitabiah, saya mohon agar video ini di-sharekan dan di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke pembahasan dalam satu topik pertanyaan yang sering dilontarkan oleh kawan-kawan kita non-Kristen. Mereka bertanya, mengapa ada foto atau gambar Yesus padahal pada zaman Yesus belum ada kamera pada masa itu. Kawan-kawan, seperti yang telah saya paparkan di atas bahwa Yesus lahir tahun sekitar 4 sebelum Masehi, tapi diglobalkan menjadi tahun 1 Masehi. Karena itu dikatakan Yesus adalah pembawa permulaan tahun tarik Masehi. Karena itu orang Kristen selain disebut sebagai Kristen, sering juga disebut sebagai orang-orang Masehi, karena Yesus dianggap sebagai permulaan atau pembuka tahun Masehi sampai tahun 33 Masehi. Jadi para ahli memprediksi bahwa Yesus itu wafat tahun 33 Masehi. Dan memang benar, pada konteks itu manusia belum mengenal teknologi kamera atau seni lukis manusia atau fotografi. Sebab manusia pertama sekali mengenal kamera menurut para ahli dan sumber yang saya dapat adalah pada tahun 100 Masehi dengan nama obscura, yang artinya kamar gelap. Karena itu pada zaman 100 Masehi itu, kalau kamera itu adalah besar-besar dan harus ada kain-kain, harus disembunyikan kepalanya untuk memoto dan seperti itu. Nama kamera itu pertama kali kamera di dunia ini disebut sebagai obscura atau kamar gelap. Dan teknologi kamera itu kemudian makin berkembang pada tahun 1857 oleh The Sire van Monhoven. Nah, kawan-kawan, dan pada tahun 1885 sampai tahun 1889 Gors Edsman menyempurnakan lagi kamera itu dengan menyebut teknologinya dengan nama Kodak. Jadi kalau Kodak ini kamera sudah mulai ditemukan pada abad ke-19, 1885 sampai 1889 sudah mulai punya negatif yang harus dicuci atau Kodak. Nah, dan tahun 1990 dikembangkan lagi dan mulai dikenal teknologi kamera TLR dan teknologi SLR hingga saat ini yang semakin maju dan semakin pesat dalam bidang kamera. Dan dalam seni lukis wajah, hal itu sudah dikenal manusia sejak abad ke-15. Itu pun setelah masa Renaissance dan ketika meledaknya revolusi industri di Inggris, maka dikenallah nama-nama pelukis dunia yang terkenal seperti Michelangelo Buonarroti, orang Italia yang hidup tahun 1475 sampai 1564 Masehi. Lalu dikenal juga nama Leonardo di Ser Piero da Vinci, seorang Italia juga yang hidup tahun 1452 sampai 1519 Masehi. Nah, yang membingungkan kawan-kawan kita non-Kristen, terkhusus kawan-kawan dari Muslim, kan pada zaman Yesus belum ada teknologi kamera atau belum dikenal seni lukis wajah manusia. Lalu dari mana gambar atau foto Yesus yang dipajang orang Kristen itu? Nah, saya mau katakan kepada kawan-kawan, sejarah mencatat bahwa orang-orang yang menggambar wajah Yesus itu, jadi orang yang menggambar wajah Yesus itu adalah Leonardo da Vinci yang hidup tahun 1452 sampai 1559, artinya yang hidup pada abad yang ke-16 Masehi. Nah, gambar yang digambar oleh Leonardo da Vinci ini adalah gambar Yesus makan perjamuan dengan murid-muridnya. Jadi itu digambar oleh Leonardo da Vinci. Lalu kalau kita bisa melihat gambar yang kedua yang ditulis oleh Michelangelo, dia hidup tahun 1475 sampai 1564 Masehi. Dia lah yang melukiskan gambar Yesus yang duduk di tahta putih dengan mahkota. Nah, perlu diketahui untuk kawan-kawan non-Kristen, secara khusus kawan-kawan beragama Islam, Yesus itu kan adalah tokoh yang menggetarkan seluruh dunia, di mana Yesus tidak pernah habis-habis untuk diperbincangkan, tidak pernah habis diperdebatkan dan dibicarakan, bahkan sampai hari ini juga. Dan pada awal tarik Masehi sudah ada tradisi lisan, dan tradisi lisan masih sangat kuat, di mana informasi akan disampaikan dari mulut ke mulut, dari satu generasi kepada generasi lainnya. Memang benar, Alkitab itu tradisi tulisan daripada rasul atau orang sejaman dengan Yesus, dan di dalam Alkitab tidak ada dituliskan ciri-ciri fisik Yesus. Mengapa? Karena Alkitab tidak, konsentrasinya adalah untuk memperkenalkan ajaran dan hidup Yesus Kristus, bukan konsentrasinya untuk memperkenalkan ciri-ciri fisik Yesus. Akan tetapi
orang yang hidup sejaman dengan Yesus atau yang melihat langsung wajah dan paras Yesus atau ciri-ciri fisik Yesus ini, mereka sering menceritakan itu kepada anak-anaknya. Mereka ceritakan begini gambar Yesus, begini rupa Yesus, begini apa Yesus, begini apa Yesus. Karena Yesus adalah tokoh yang hebat pada masa itu. Semua terus menceritakannya, memperbincangkannya, memperdebatkannya, dan gempar dia buat dunia ini sampai hari ini. Tidak pernah habis yang saya lihat orang membicarakan Yesus, memperdebatkan dan memperbincangkan Yesus. Lalu orang-orang saksi mata yang hidup pada zamannya itu, dia ceritakan kepada anaknya, begini loh gambar Yesus, begini ciri Yesus, begini ciri Yesus. Dan anaknya ini menceritakan lagi kepada anaknya, dan menceritakan lagi kepada anaknya, dan terus menceritakan terus sampai turun menurun. Ciri-ciri fisik Yesus ini terjadi dalam tradisi lisan, dari cerita ke cerita, dari mulut ke mulut, hingga sampai pada abad ke-15 dan ke abad 16, ketika orang sudah mengenal seni lukis, ketika orang sudah mengenal kamera. Lalu seseorang bernama Leonardo da Vinci, seorang pelukis terhebat pada abad 15-16 Masehi, dan Michelangelo, seorang pelukis terhebat juga pada abad itu, ingin mewujudkan tradisi lisan mengenai ciri-ciri Yesus itu dalam sebuah kanvas lukisan. Nah, gambar yang ditulis oleh Leonardo da Vinci dan gambar yang ditulis oleh Michelangelo itu adalah wujud nyata dari tradisi lisan yang diceritakan dari orang sejaman dengan Yesus turun-temurun sampai abad itu. Jadi itu sejarahnya kawan-kawan, dari mana gambar Tuhan Yesus itu ada. Nah, yang menjadi persoalan begini. Orang Kristen percaya atau iman Kristen percaya bahwa Roh Kudus menggerakkan tangan pelukis itu yang bernama Michelangelo itu dan Leonardo da Vinci itu. Roh Kudus memegang tangannya dan menggerakkan tangannya dan menggerakkan hatinya untuk melukis itu, sehingga lukisan itu adalah gambaran bagaimana Yesus itu secara fisik. Nah, kenapa harus ada seperti itu? Karena Tuhan tahu akan ada injil-injil palsu, akan ada Mesias-Mesias palsu. Dan sekaligus membuktikan bahwa iman Kristen itu adalah iman yang historis, bukan iman yang apokrif, yang hanya sebatas klaim-klaim tanpa ada saksi dan bukti. Nah, karena itu Yesus itu benar-benar historis. Dia benar-benar jadi manusia. Ada yang melihatnya, ada saksinya, dan ada yang memberitakannya. Berbeda jika saudara berkata, aku telah naik ke sorga sampai langit ke-7, saudara bilang, atau saudara bilang sampai naik ke-8, tapi nggak ada yang menyaksikan itu, tidak ada yang melihat itu, tidak ada yang membenarkan itu. Saya pikir kalau Anda percaya pada berita seperti itu, Anda dalam kegagalan pola pikir yang babak belur, yang hancur dan akut. Nah, tidak mungkin saudara percaya ketika seseorang berkata, aku loh orang yang hebat yang dipilih Tuhan, aku loh orang yang dikasihi Tuhan, aku loh orang yang nomor sekian, tapi tidak ada pembuktian dari semua perkataan saya itu. Saya pikir hanya orang-orang yang bodoh yang akan mau percaya pada satu omongan, satu pernyataan, satu cerita, padahal tidak ada saksi dari cerita itu dan tidak ada bukti dan kuasa daripada cerita itu. Sampai sejauh itu kiranya mencerahkan, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.